apa istilahnya, aliran permukaan. Yang ketiga, kalau lerengnya itu yang tadinya curam, itu dia akan lebih cepat mengalirkan air. Jadi biasanya dalam hidrologi kita mengkombinasikan ketiga hal ini menjadi Hydrological Response Unit, HRU. Nah, yang terjadi di Das Cisarua itu, kalau saya bilang subdas yang di Cisarua ya, itu adalah land covernya sudah hilang, sudah banyak pemukiman. Akibatnya kedap ya. Jadi hampir semua curah hujan yang masuk itu tidak bisa tertampung, teresapkan ke dalam, jadi mengalir sebagai aliran permukaan. Itu yang mempercepat terjadinya banjir. Oh, dan itu yang menyebabkan banjir itu terjadi kemarin ya? Ya, itu sebagian besar karena itu. Nah, berarti di sini udah jelas pembagian sungainya gimana, dan memang ada perbedaan sangat jauh teman-teman dari jalur aliran sama debit airnya. Sungai Cisukabirus yang melewati area Eger ini punya debit air yang sangat kecil. Sedangkan yang menyebabkan kebanjiran kemarin itu aliran debit tinggi yang muncul dari Sungai Cisarua gitu. Tahun 98 itu terjadi okupasi di sini. Terjadi penyerobotan lahan-lahan negara oleh pihak-pihak tertentu. Nah, dari okupasi itu ada dua dampak. Iya. Yang pertama, timbul persengketaan lahan. Yang kedua, terjadi penggundulan kebun teh. Jadi ronaknya itu ilalang dan bangunan-bangunan peternakan. Ini kan mengganggu lingkungan. Dan kita nggak tahu itu siapa. Kalau nggak tahu kalau itu. Seperti itu. Nah, dengan adanya investor seperti ini, Iya. justru saya berharap sebagai kepala wilayah, kalau bisa datangkan kembali investor-investor seperti ini. Yang pertama bisa menjaga lingkungan, yang kedua bisa menyerap tenaga kerja. Setelah penyegalan itu banyak yang jadinya dirumahkan gitu ya. Betul. Banyak yang udah dapat pekerjaan tetap, gaji di atas UMR, tiba-tiba dirumahkan karena nggak bisa bangun. Oh. Ya mudah-mudahan dengan kembalinya mereka bisa bekerja seperti normal. Nah, ternyata penghentian ini punya dampak sosial juga buat masyarakat. 2/3 pekerja di Eger itu kan berasal dari masyarakat sekitar ya. Dan ketika ini ditindak gitu ya, berarti 2/3 ini kehilangan pekerjaan. Beberapa dari mereka, bahkan sebagian besar dari mereka juga dirumahkan kan, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Dan inilah yang membuat mereka melakukan aksi protes, karena ya itu tadi gitu, mata pencaharian mereka berhenti. Nah, di sini berita baiknya adalah prosesnya tidak menggantung teman-teman. Akhirnya setelah melalui banyak sekali pembicaraan, banyak sekali observasi, banyak sekali